pernikahan ini ada yang namanya rukun, dan di dalam rukun-rukun tersebut setiap per rukunnya itu ada syarat-syaratnya. Adapun rukun nikah yaitu ada 5. Yang pertama zaujun, mempelai laki-laki. Yang kedua wa zaujatun, dan mempelai perempuan. Wa waliyun, selanjutnya seorang wali. Wa syahidani, dan 2 saksi, ya kan, 2 saksi, yaitu 2 laki-laki yang menjadi saksi. Wa sighatun, dan sighah, calon yang dianjurkan oleh agama itu bagaimana, ya kan, itu maksudnya ya, yang dianjurkan oleh agama itu bagaimana. Sebenarnya tentang masalah ini, yaitu seorang walinya lah yang dianjurkan, ya kan, yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian, ini kaliannya siapa yang diajak bicara? Yaitu para wali, orang tua, ya kan, orang tua yang punya anak perempuan, atau yang menjadi walinya, ya kan, atau orang yang menjadi walinya. Karena terkadang mungkin orang tuanya tidak ada, maka selanjutnya adalah nanti akan dibahas tentang urutan-urutan wali di yang saat kita bahas rukun selanjutnya, yaitu tentang wali dan syaratnya. Jadi di sini apabila kata Nabi Muhammad datang kepada kalian wahai para wali, ya kan, datang kepada kalian wahai para wali, para orang tua, man tardawna khuluquhu, seseorang laki-laki, ya, datang seorang laki-laki yang akan melamar anak kalian, yang mana itu yang datang tersebut seorang laki-laki yang kamu ini ridho khuluquhu, akhlaknya. Oh, saya ngelihat ini laki akhlaknya Masya Allah, bikin saya ridho, bikin saya ridho, akhlaknya baik, sopan santun, tentunya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau urusan akhlak ya sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya baik, budik pekertinya baik, wadinahu, dan agamanya juga baik. Agamanya, oh saya ridho banget sama agamanya, ini anak Masya Allah punya ilmu agama, dia mau datang ke tempat anak, dia datang ke tempat saya mau melamar anak saya, dia punya ilmunya, dia memang punya kesiapan untuk menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang akan menjaga kehormatan putrinya, yang akan menjaga daripada agama putrinya, sehingga dia tidak was-was lagi datang kepada, di saat ini laki-laki ini datang meminta daripada putrinya, terus dia nggak was-was untuk akan menyerahkan putrinya pada seseorang laki-laki tersebut. Fazawwijuhu, kata Nabi, maka nikahkanlah, jangan ditahan-tahan, jangan nyari-nyari kriteria yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak melakukan itu, kata Nabi, illa taf'alu, jika kamu wahai para wali, para orang tua, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, takun fitnah, maka akan terjadi fitnah, ya kan, akan terjadi fitnah fil ardi, di muka bumi ini yang fitnah saat ini tentang urusan pernikahan, tentang urusan hal-hal yang berkaitan lawan jenis. Ini diantaranya sebabnya ini, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fasad arid, dan akan akan menjadi daripada kerusakan yang meluas, ya kan, yang akan menjadi kerusakan yang meluas. Maksudnya apa? Yaitu ini
akan terjadi daripada keluar dari keadaan yang istiqamah, yang lurus, yang benar, yang manfaat, yang membantu untuk menjaga diri daripada kehormatannya, ya kan? Kalau sampai saatnya, maksudnya kalau seandainya ini orang tua menolak orang yang baik akhlaknya, ya kan, baik akhlaknya, baik daripada agamanya, terus dia ditolak, terus dia tidak nikahkan terhadap ini orang, maka tentunya akan terjadi daripada fitnah-fitnah. Bahkan tidak jarang, maaf, ini perempuan terkadang melakukan hal-hal yang menjadi rusak. Itu ya kan? Yang apa namanya? Kriteria yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seseorang wali, seorang daripada orang tua yang punya putri. Ini orang tua yang cerdas, orang tua yang cerdas, mempunyai seorang putri yang banyak yang mau, yang banyak melamar. Ini perempuan banyak yang lamar nih, banyak yang datang kepada orang tuanya meminta melamar ini perempuan. Akhirnya apa? Karena beliau Masya Allah tahu kapasitas dirinya, dia datang ke ulama, datang ke Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengadukan, ya kan, beliau mengadukan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, wahai imam, saya punya putri, banyak yang melamar, banyak laki-laki yang datang ke rumah melamar. Lalu dengan siapa aku harus nikahkan putri saya? Ya kan? Jadi dengan siapa saya nikahkan putriku ini? Lalu dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau menjawab, dengan seseorang yang bertakwa kepada Allah. Ya, dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah ini, dia kalau mencintai ini perempuan, mencintai anak kamu, maka dia akan memuliakan. Kalau dia tidak mencintainya, maka tidak akan berbuat zalim. Ini jadi kriterianya adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa kepada Allah, akhlaknya baik, agamanya baik. Inilah kriteria imam yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini tentang apa namanya? Tentang daripada kriteria seorang laki-laki yang bagus, yang baik untuk dijadikan imam, dijadikan suami. Yang kedua yang tadi kita sebutkan, yaitu adalah syarat ataupun rukun yang kedua, yaitu adalah mempelai perempuan. Mempelai perempuan ini mempunyai syarat 4. Jadi seorang perempuan apabila mau menikah itu syaratnya ada 4. Yang pertama sama kayak seperti mempelai laki-laki, adamul ihram. Perempuan ini tidak dalam keadaan ihram, ya kan? Perempuan ini tidak dalam keadaan ihram. Jadi kalau lagi ihram, baik ihram haji ataupun umrah, maka tidak sah pernikahannya. Terus yang kedua, wat ta'yin, tertentu, perempuannya sudah jelas tertentu, yang mau menikah A, ya kan, yang mau menikah kalau namanya Fatimah ya Fatimah, kalau yang mau menikah namanya Aisyah ya Aisyah, ya kan, udah tertentu. Nggak boleh kalau seandainya ini wali punya putri 2, punya seorang putri 2, terus laki-laki tersebut saya mau menikah dengan salah satu di antara 2 ini, tapi tidak disebutkan atau tidak ditentukan siapa ini perempuannya, itu tidak boleh. Terus selanjutnya wal khulubu minan nikah, kosong daripada pernikahan, ya kan, kosong daripada
pernikahan. Jadi tidak ada kaitan pernikahan. Wa min iddati ghairil khatib, dan kosong dari iddah selain yang melamar. Ya kan, kosong daripada iddah selain yang melamar. Bukan dalam masa iddah. Ada seseorang laki-laki suka sama janda. Jandanya ini masih dalam keadaan masa iddah, maka tidak boleh dia. Jadi dia dicerai sama suaminya atau ditinggal mati suaminya masih dalam keadaan masa iddah, terus dia nikah, maka pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Terus yang terakhir adalah wa kaunuha untha yaqinan. Memang keberadaannya ini perempuan, benar-benar perempuan secara yakin, bukan perempuan jadi-jadian. Kalau tadi kita sebutkan laki-laki, ada laki-laki jadi-jadian, ya kan? Ini ada perempuan jadi-jadian. Jadi harus benar-benar perempuan, benar-benar perempuan. Jadi mempelai laki-laki harus laki-laki betul. Memang dia memang laki-laki, tidak diragukan. Yang perempuan tidak diragukan perempuan. Maka dari sini dengan kolaborasi tadi nih antara syarat mempelai laki-laki dan syarat mempelai perempuan, jelas bahwa kita ulangi, tidak sah, maka hukumnya haram pernikahan antara sesama jenis. Dengan pernikahan daripada sesama jenis. Untuk kriterianya bagaimana Ustaz dalam memilih pasangan seorang istri? Mungkin sebelum kriteria ini nih, alangkah kita bagusnya kita bahas tentang, kan tadi kita bahas tentang syarat-syarat mempelai wanita. Di sini tadi empat-empatnya tidak menyebutkan seorang perempuan yang hamil terus menikah, ya kan? Seorang yang dalam keadaan hamil, tentunya hamilnya dari zina. Na'udzubillah min dzalik. Hamil dari zina. Kalau dia hamil karena suaminya yang mungkin meninggal atau menceraikannya, berarti masih dalam keadaan masa iddah, jelas tidak sah. Jadi tadi nih, seorang yang hamil di luar nikah, ya kan, selagi dia tidak dalam keadaan ihram, selagi dia sudah tertentu, selagi tidak kosong, selagi dia masih kosong daripada pernikahan, kosong daripada masa iddah, tentunya pasti kosong karena dia memang bukan karena pernikahan daripada kehamilannya, bukan karena pernikahannya. Dan memang dia ini adalah perempuan yakin, benar-benar tidak meragukannya, jelas karena hamil, ya kan, memang dia benar-benar perempuan. Bagaimana hukumnya? Ya kan, yang perlu kita jelaskan ini, hukum seorang yang menikahi perempuan yang hamil dari zina, bagaimana hukumnya, sah atau tidak, ya kan, yang perlu kita bahas di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahwa ittifaq ulama, sepakat ulama, kalau orang yang menzinahi, laki-laki yang menzinahi, menikah terhadap perempuan yang dia zinahi, itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Jadi sepakat ulama nih, kalau yang menikahi adalah siapa? Adalah yang menzinahi, yang menghamili bahasanya, yang menghamili. Terus bagaimana kalau ada seseorang laki-laki menikahi perempuan yang lagi hamil, yang zina dengan orang lain? Di sini memang ada beda pendapat. Sebagian kaum, sebagian ulama seperti kayak Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasannya zina ini merusak pernikahan. Zina ini merusak pernikahan. Maknanya apa? Tidak sah. Ya kan, tidak sah. Tapi pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, itu boleh, ya kan, itu boleh, yaitu seorang laki-laki
yang tidak menzinahi, terus dia menikah dengan seorang perempuan yang hamil dengan orang lain. Itu boleh. Ini ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Wa Adillatuh. Adapun apa perinciannya itu sebenarnya sangat lebar, sangat luas, ya kan. Itu kalau insya Allah ada kesempatan kita bisa bahas, ya kan, insya Allah. Di dalam madhab kita tentunya sesuai yang ada di dalam kitab Qutul Habib Al-Gharib, yaitu Tausyih ala ibn Qasim, yaitu di situ disebutkan walau nakaha hamilan min zina, seandainya ada seseorang menikahi seorang perempuan yang hamil dari zina, sahha nikahuhu, nikahnya sah qat'an, secara pasti, wajazalahu wat'uha, dan boleh bagi orang yang menikahi tersebut mensetubuhinya, menggaulinya, qabla wad'ahi, sebelum melahirkan, melahirkan, alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih, yang paling paling sahih menurut pendapat asah. Ini ada di dalam kitab Qutul Habib. Begitu juga yang senada ada di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin, ya kan, yang senada itu ada di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin. Intinya dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, itu hukumnya sah dan boleh untuk digauli oleh suami yang menikahinya. Jadi inilah jawaban ataupun hukum di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ya kan, hamil di luar nikah terus dinikahi, baik yang menikahi yang menzinai atau yang bukan menzinai, maka dihukumi sah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terus tadi kita sambung pada pertanyaan, yaitu apa tadi pertanyaannya? Kriteria yang dianjurkan dalam memilih pasangan. Kriteria yang dianjurkan untuk memilih pasangan.